Kembali kita mau belajar dari Santa Teresa Lisieux mengenai kepasrahan. Ketika kita merasa bahwa hidup kita ini begitu berantakan, tidak lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita perlu sekali untuk belajar dan menimba inspirasi dari Santo Fransiskus de Rizal yang menginspirasi keluarga Santa Teresa Lisieux dan juga dari Santa Teresa Lisieux mengenai kepasrahan, atau yang menurut Santo Fransiskus de Rizal adalah holy indifference atau ketidakpedulian yang suci. Artinya kita hanya mau menerima apapun dari Tuhan dan tidak mau meminta sesuatu yang lain lagi kecuali kehendak Tuhan. Dan kalau kita bisa sampai pada hal ini, maka kita akan sungguh-sungguh mengalami damai di dalam hati kita dan kita bisa tetap bersyukur dalam segala situasi yang sedang kita hadapi. Walaupun itu sebenarnya tidak sesuai dengan bayangan kita. Namun belajar dari para kudus, mari kita mau melihat bagaimana kita mengalami tingkat kepasrahan yang seperti itu. Pertama-tama kita harus punya dulu keyakinan bahwa Allah Bapa kita adalah Allah yang baik, yang memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan dan yang kita perlukan dan yang terbaik. Dan kalau kita bisa sampai pada pengertian seperti itu, maka kita akan sungguh-sungguh berani untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan apa adanya. Kalau kita berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan apa adanya, maka tentu yang kita inginkan adalah juga apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita. Dan satu-satunya kerinduan kita hanyalah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Kita tidak meminta sesuatu dari Tuhan bukan karena kita tidak memerlukan atau kita sombong, tetapi kita percaya sekali bahwa Tuhan akan memberikan kita pada waktunya, dan kalau yang Tuhan berikan saat ini itulah yang terbaik buat kita. Hal ini membuat kita menjadi orang yang datang kepada Tuhan bukan hanya kalau kita perlu minta, walaupun memang kita boleh minta kepada Tuhan apapun yang kita butuhkan, karena Tuhan sendiri berkata, mintalah maka kamu akan terima, carilah maka kamu akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Namun bukan berarti bahwa bukan hanya permohonan ataupun doa syafaat, tetapi juga segala syukur, kepasrahan itu adalah suatu bentuk doa. Kalau kita mempunyai sikap pasrah seperti itu, hanya menginginkan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita cepat sekali untuk bersatu dengan Tuhan di dalam cinta. Karena apa? Bukan lain, kepasrahan adalah menyatunya kehendak kita dengan kehendak Tuhan sendiri. Dalam hal inilah kita meneladani Yesus, yaitu makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan di akhir hidupnya, Yesus pun tetap hanya berpegang pada satu, melakukan kehendak Allah sampai akhir. Kita tahu di dalam Taman Getsemani sebagai manusia dia bergumul, dia tahu apa yang harus dia hadapi, namun dia tahu bahwa kalau ini kehendak Tuhan, biarlah ini tetap terjadi. Dan kita tahu pada akhir hidupnya di atas kayu salib dia pun mengalami kegelapan. Dia mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai manusia, seperti yang juga sering kita alami, kita seringkali mengalami kegelapan, ketidakpastian akan apa yang sedang terjadi di depan. Namun satu hal yang tetap membuat kita percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki buat aku saat ini lakukan, dan apa yang diizinkan terjadi buatku, inilah yang harus aku jalani, dan aku percaya ini akan membawa kebaikan karena aku sedang melaksanakan kehendak Tuhan.